Salam, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini. Kesempatan kami boleh bertemu untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan menyatakan anugerah-Mu bagi kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami firman Tuhan dan boleh mengalami dalam hidup kami secara nyata, dan kami boleh bertumbuh dalam kerohanian kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang dokter pernah memberikan advis atau kiat bagaimana di masa pandemi ini kita memiliki tubuh yang sehat, yang kuat untuk bisa menghadapi pandemi global ini. Yang menarik saudara sekalian, dia memberikan beberapa tip pola kehidupan yang sehat, dan dia taruh urutan yang pertama dari advisnya itu yang didahului dengan huruf C, yaitu ceria. Ini menarik saudara sekalian sebagai seorang hamba Tuhan. Mengapa? Karena ceria ini berkaitan dengan masalah psikis, bukan masalah fisik. Padahal beliau adalah seorang ahli medis. Dan ini menarik saudara sekalian, karena sebagai seorang hamba Tuhan saya percaya bahwa manusia itu adalah makhluk rohani. Manusia tidak akan pernah hidup hanya dengan faktor-faktor jasmania, tapi sungguh secara esensi dia membutuhkan faktor-faktor unsur-unsur rohaninya. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu renungan firman Tuhan yang saya beri tema tawar hati merontokkan imun tubuh. Tawar hati merontokkan imun tubuh. Dan kita akan mendasari tema renungan firman Tuhan pada siang hari ini dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dilanjutkan pasal 5 ayat yang ke-1. Saya akan membacakan nas ini saudara sekalian, dan saudara bisa mengikuti. Kalau sudah punya firman Tuhan Alkitab, saudara bisa membuka itu dan bersama-sama kita akan membaca. Saya akan membacakan nas ini kepada saudara sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, yakni 2 Korintus pasal 4. Kita akan membaca ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat 1 pasal 5, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan, sungguh indah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari nats yang kita baca pagi hari ini, kita akan menemukan 2 pernyataan firman Tuhan
yang menjadi sebab yang harus terus-menerus kita hayati dalam hidup kita agar tidak tawar hati. Nas ini menyatakan dua sebab yang harus terus-menerus kita hayati agar tidak tawar hati. Saudara sekalian, sebab yang pertama mengapa kita tidak harus tawar hati menurut firman Tuhan ialah yang pertama, karena penderitaan sekarang ini dikategorikan ringan oleh Rasul Paulus. Penderitaan sekarang ini dikategorikan penderitaan yang ringan. Kita baca ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara sekalian, apa maksudnya hal ini, saudara sekalian? Di dalam pengalaman pelayanannya, Rasul Paulus memang menyaksikan ada begitu banyak penderitaan yang dialami baik fisik, badaniah maupun psikis rohaniah. Kita tahu itu dalam kisah-kisah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya sebagai Rasul Kristus. Itu sebabnya saudara sekalian, dia melihat kalau dia sedang mengalami penderitaan fisik atau penderitaan di dunia ini, dalam kehidupan ini, dia menyatakan hal itu sebagai berkategori ringan, kata firman Tuhan ini. Saudara sekalian, mengapa hal itu dikatakan demikian? Karena dari sudut pandangan Rasul Paulus, semua penderitaan atau semua pengalaman-pengalaman kehidupan dunia ini, bahkan hal yang negatif, mungkin hal yang tidak mengenakkan secara fisik maupun psikis, itu dilihat dari sudut nilai rohaniah dan kekalan, itu justru mengerjakan kemuliaan kekal lebih dari segala-galanya. Di dalam kehidupan iman, pada waktu kita harus mengalami penderitaan kehidupan imani itu, baik secara badaniah maupun secara rohaniah, di mana kita tahu penderitaan untuk Tuhan. Menurut Rasul Paulus di sini kita harus melihatnya dari sudut pandang ini, sudut pandang yang bagaimana? Bahwa penderitaan itu justru mengerjakan kemuliaan kekal lebih dari segala-galanya. Saudara sekalian, firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita, membukakan kepada kita sebuah realitas rohani, yaitu realitas kemuliaan yang ada di dalam iman Kristen itu. Bahwa realitas kemuliaan yang melebihi segala sesuatu di muka bumi ini adalah pasti, betul-betul real, betul-betul ada, betul-betul bisa menjadi pengharapan yang pasti bagi orang percaya. Bahkan dikatakan di sini itu bukan hanya sebuah realitas yang pasti, tapi lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat dari sudut pandang ini. Mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan karena Kristus atau perjuangan iman hidup kita. Marilah kita melihat dari sudut pandangan ini, bahwa seharusnya sebagai orang beriman yang berorientasi kepada nilai-nilai rohaniah, kita tidak melihat penderitaan itu sebagai akhir kehidupan, atau melihat penderitaan itu sebagai ujung keputusasaan kita. Saudara sekalian, ini juga menjadi hal yang sangat penting kita renungkan. Apabila saat ini kita sungguh-sungguh meyakini bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk melayani Kristus, hidup untuk kemuliaan Tuhan, hidup untuk kerajaan Allah. Firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini untuk melihat bahwa penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan itu justru secara terkandung di dalamnya nilai-nilai kemuliaan
Karena penderitaan itu justru mengerjakan kemuliaan yang tidak ada taranya. Itu poin yang pertama, mengapa kita tidak boleh tawar hati. Mengapa, saudara sekalian? Karena penderitaan sekarang ini dibandingkan dengan realitas kemuliaan hidup orang percaya yang disediakan Allah dalam kekekalan, itu dinyatakan sebagai hal yang ringan dibandingkan segala kemuliaan yang disediakan Allah. Saudara sekalian, itu adalah poin yang pertama sebagai alasan mengapa seharusnya orang-orang percaya saat ini tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak meninggalkan Tuhan, ya, tidak memberontak kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita yakin bahwa dalam hidup kita ada relasi dengan Kristus, kita hidup bagi Tuhan, maka apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini justru mengerjakan kemuliaan bagi kita yang nilainya melebihi segala sesuatu. Saudara sekalian, itu adalah alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh tawar hati. Alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh tawar hati dinyatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa semua yang terjadi dan yang ada di dunia ini bersifat sementara. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini bersifat sementara. Apakah itu juga termasuk pandemi? Tentu, saudara sekalian. Pandemi dari sudut pandangan Kristen itu bersifat sementara. Kita memang harus waspada, kita memang harus sungguh-sungguh menjaga hidup lebih baik, lebih bersih dan sebagainya. Tapi jangan putus asa karena pandemi. Karena pandemi itu bersifat sementara. Ada realitas kehidupan yang lebih abadi, yang lebih indah, yang lebih memberikan kemuliaan bagi kita. Mengapa, saudara sekalian? Karena semua yang terjadi, semua kenyataan yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara sekalian, apa yang membedakan manusia rohani dan manusia yang tidak rohani? Manusia rohani adalah manusia yang mampu melihat realitas itu dalam kehidupan sehari-hari, yang melihat fakta itu tembus kepada nilai-nilai rohaniah yang ada di dalam fakta itu. Manusia rohani adalah manusia yang mampu melihat realitas rohaniah di dalam fakta-fakta jasmania. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh tawar hati, yakni semua yang terjadi dan ada di dunia ini bersifat sementara. Kita pasti pernah membaca itu. Jelas sekali apa yang ditegaskan oleh pengkhotbah. Bahwa semua yang di bawah kolong langit selalu bersifat sementara. Semua yang di bawah kolong langit selalu bersifat sementara. Tentu pernyataan ini akan memberikan respon yang berbeda atau menghasilkan respon yang berbeda. Sebagai orang percaya kita harus melihat respon ini dari sisi positif. Bahwa kesementaraan atau natur fakta kesementaraan hidup itu seharusnya betul-betul menjadi alarm yang kuat sekali untuk kita betul-betul memfokuskan, mengorientasikan hidup kita kepada nilai-nilai kekekalan. Jangan sebaliknya kita menjadi berperspektif negatif. Ya, kalau semuanya sementara dan semuanya lenyap, buat apa kita hidup dan sebagainya. Itu adalah keputusasaan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada realitas kekal yang seharusnya mengingatkan kita senantiasa akan kesementaraan hidup ini. Saudara sekalian, orang Jawa itu mengatakan, ning donya mung mampir ngombe. Di dunia ini sebetulnya gambarannya hanya
seperti orang mampir saja untuk minum. Pada waktu saya kecil, saudara sekalian, sudah umum di desa saya, di rumah saya, itu di depan rumah itu selalu disediakan kendi yang berisi air yang dingin. Setiap pagi kendi itu ditaruh dalam sebuah rumah-rumahan kecil dan kendi itu diisi penuh dengan air. Ya, setiap pagi. Sebetulnya maksudnya apa? Ternyata pada zaman dulu kebanyakan orang itu memakai transportasi jalan kaki, gitu ya, pada umumnya. Sepeda masih sangat jarang, dan kendaraan itu amat sangat jarang, dan orang jalan kaki. Bahkan saya masih ingat ada waktu di mana saya kecil, jalan itu belum ada listriknya, listrik belum masuk rumah dan sebagainya. Sehingga bagi pejalan kaki yang mungkin mereka berjalan untuk ke kota, kebetulan rumah saya memang cukup dekat dengan pasar di kota itu, dan orang-orang di sekitar kota saya itu menuju ke pasar untuk belanja dan sebagainya. Dan di tengah jalan pasti mereka kehausan, saudara sekalian. Dan pada waktu dia haus, dia bisa mampir ke rumah siapa saja tanpa harus permisi. Dia bisa menuju kepada kendi-kendi berisi air sejuk itu, dan dia bisa minum, membasahi tenggorokannya yang kering, hanya sekedar untuk menghilangkan dahaga. Nah, saudara sekalian, sebetulnya itu menjadi gambaran yang indah sekali mengenai kesementaraan hidup di dunia ini. Itulah sebabnya ini menjadi sangat penting bagi kita, saudara. Penting dalam hal apa? Yang pertama, kalau kita sedang bahagia, kalau kita sedang merasa berhasil, kalau kita sedang merasa sukses dan tidak kekurangan apa-apa, janganlah situasi bahagia itu membuat kita itu terlena, lupa daratan, sehingga hidup kita sepenuhnya hanya diisi, difokuskan, ditarik kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga akhirnya kita lupa bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi kita. Atau sebaliknya, saudara sekalian, kalau hidup kita saat ini sedang mengalami penderitaan, kesusahan, kekurangan, perjuangan yang tidak henti-hentinya untuk mengatasi kehidupan. Saudara sekalian, ingatlah ini, jangan sampai penderitaan itu mengakhiri hidup kita dengan keputusasaan. Kita harus mengingat ini, bahwa penderitaan itu pun akan ada akhirnya. Dan bagi orang-orang yang percaya, Tuhan Yesus menjanjikan yang sangat indah, dan itu adalah realitas yang dibukakan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara sekalian, ini sebuah pengajaran firman Tuhan yang sangat indah. Bahwa kekristenan bukan memandang remeh hal yang bersifat materi, tapi justru sebaliknya, kekristenan memberikan nilai yang paling hakiki terhadap realitas-realitas materi. Di dalam kekristenan, yang material itu bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Di dalam kekristenan justru fakta-fakta jasmania yang sudah jatuh dalam dosa dan pasti akan berakhir kepada kebinasaan dan kesia-siaan itu bisa diperbarui dan dimurnikan untuk memuliakan Allah. Itulah sebabnya, saudara sekalian, mengapa selama di dunia ini kita harus punya kiat dan etos hidup, etos kerja yang baik. Kita mesti harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam masa kehidupan kita di dunia ini, dalam segi apapun dalam hidup kita. Baik di dalam unsur-unsur yang dapat dilihat oleh mata, maupun unsur-unsur yang tidak bisa dilihat oleh mata. Motivasi-motivasi yang tersembunyi. Saudara sekalian, firman Tuhan ini sebetulnya menjadi dasar yang sangat penting mengenai perspektif kekekalan spiritualitas. Bahwa sebetulnya kalau
manusia memiliki perspektif ini, saudara sekalian, dia akan bisa dimampukan untuk membangun peradabannya, membangun kebudayaannya, bukan hanya berorientasi pada nilai-nilai kebendaan, kejasmaniahan, faktor-faktor luar yang terbatas dan pasti rusak dan hilang, tapi membangun kebudayaan berdasarkan nilai-nilai keabadian, nilai-nilai kekekalan yang berakar, yang bernilai, bersumber kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan ini kita diingatkan dua hal yang sangat penting agar kita tidak mengalami tawar hati. Yang pertama, kita diingatkan bahwa penderitaan sekarang ini sebetulnya dikategorikan ringan apabila itu disandingkan dengan kemuliaan rohani yang disediakan Allah bagi kita. Dan yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita tidak perlu tawar hati dalam menghadapi kehidupan ini, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu kehilangan arah, kebingungan dan sebagainya. Oleh karena semua yang terjadi dan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Mari kita menambatkan hati kita, pikiran dan hidup kita kepada keabadian, yaitu di dalam diri Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak tawar hati. Terlebih lagi pada saat Tuhan mengizinkan saat ini, bukan hanya kami masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia sedang menghadapi pandemi global yang sering juga sangat mencemaskan kami. Tapi pada saat ini kami sungguh-sungguh mau melihat semuanya ini dari sudut pandang firman Tuhan. Bahwa kami tidak boleh memfokuskan diri terikat sepenuhnya pada apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi saat ini. Biarlah kami boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, dari kebenaran nilai firman Allah. Biarlah semuanya ini justru membawa kami kepada kerinduan yang mendalam, kepada keinginan yang sungguh-sungguh untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau dan hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami, hamba dan semua saudara yang sudah belajar firman Tuhan singkat pada siang hari ini. Biarlah hari ini hati kami boleh dibangun kembali untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih semangat hidup, lebih memuliakan Tuhan dan mempergunakan waktu-waktu kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, masyarakat Indonesia, masyarakat di lingkungan kami, masyarakat dunia ini, untuk memberikan pengharapan di tengah-tengah tidak adanya harapan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, saya akan memberikan tugas pendengar kepada saudara sekalian pada kesempatan hari ini. Saya mendorong saudara supaya setiap kita mengambil bagian, setiap hari mengambil waktu membaca satu pasal saja dari Mazmur, supaya melalui Mazmur itu kita senantiasa dikuatkan dan diberi sukacita. Atau mungkin sudah ada di antara saudara yang sudah membiasakan diri membaca secara berurutan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin selama ini saudara membaca 1 atau 2 pasal, dan saya memberikan PR kepada saudara untuk menambahkan pasal itu supaya betul-betul kita bisa mengalami kuasa transformasi firman itu dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.